Halo, pada tutorial kali ini saya akan mendemokan fungsi utama dari USB, yaitu sebagai tools untuk melakukan orkestrasi antar service. Jadi kali ini kita akan membuat filtering untuk akses terhadap sebuah web service. Web service yang dapat kita coba yaitu menggunakan GeoIP service, di mana service ini adalah service yang dipublish secara publik di www.webservicex.net. Di sini saya akan coba untuk menggunakan web service ini terlebih dahulu. Jadi kurang lebih saya akan mencari posisi dari server dengan IP address 8.8.8.8 yaitu Google DNS server. Oke. Ya, berikut adalah hasilnya, di mana IP 8.8.8.8 berada di USA. Oke. Pertama-tama kita akan membuat API bernama web services, kemudian menggunakan web services context. Ya, yang akan saya lakukan pertama adalah membuat resource untuk translasi dari web service yang menggunakan SOAP ini. Kita akan translate menjadi JSON. Hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah orkestrasinya. Jadi semuanya berada dalam satu format, yaitu format JSON. Oke. Kita beri nama GeoIP. Oke. Seperti biasa, saya akan membuat property operation GeoIP key, kemudian lakukan logging, gunakan full log level, kemudian kita logging operation property operation, kemudian kita tandai dengan step sebagai request. Oke. Kemudian kita perlu lakukan define untuk mengambil IP value yang akan kita cari. Oke, di sini kita akan mendesain JSON yang akan dikirimkan, kurang lebih akan seperti ini. Host 8280 web services GeoIP, right?
headers, content type, application JSON. Oke, kita akan membuat kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini kita define request.ip. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk melakukan login IP, atau boleh juga tidak. Oke, kita copy dari expression operation, update, dan kemudian saya akan menggunakan payload factory untuk mengenerate request. Oke, ini adalah berbentuk swap 1.1, copy, kemudian kita replace IP address, dan kita akan masukkan value dari IP-nya. Oke, dan tentukan menggunakan teks XML. Oke, kemudian kita akan kirim menggunakan mediator send. Oke, kita dapat menggunakan address endpoint agar dapat memilih format message-nya menjadi swap 1.1. Kita copy URL-nya. Oke, untuk properti lainnya kita lewatkan saja. Kemudian update, save and close. Selanjutnya kita akan menangkap requestnya di out sequence. Yang pertama-tama kita lakukan adalah logging untuk menangkap full response dari endpointnya. Ya, step kali ini adalah response. Oke, kita boleh tambahkan di sini agar loggingnya menjadi teratur. Oke, di sini saya tidak akan melakukan perubahan apa-apa. Perubahannya akan langsung di-generate oleh ESB, yaitu hanya dengan mengkonfigur message type menjadi application JSON dengan scope akses 2. Oke, kemudian kita send, balik ke requester. Oke, dan untuk file sequence bisa di define ataupun tidak. Apabila terjadi kesalahan pada service, jika fault sequence tidak di define, maka ESB akan mengembalikan respons kosong dengan error HTTP status 500. Oke, kita coba terlebih dahulu web service yang GUIP.
berikut adalah responnya. Berdasarkan respon ini kita akan membuat filtering. Jadi pada tutorial sebelumnya kita telah membuat subscriber services. Subscriber services ini merupakan services yang menghandle manajemen subscriber. Oke. Kita akan coba lihat kembali. Di sini saya memiliki tabel subscriber yang berisi 2 subscriber. Oke. Kita bisa coba kembali untuk mendapatkan value dari subscriber tersebut. Subs view. Oke, kita coba. Yep. Jadi kita bisa menggunakan ID dari subscriber untuk mendapatkan data dari subscriber tersebut, sehingga kurang lebih kita akan membuat service dengan inputan subscriber ID dan IP yang akan dicari posisinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya. So, kita coba get geo IP. Kemudian di sini adalah subs ID. Dua adalah IP address. Oke. Seperti biasa kita define terlebih dahulu fungsinya of get geo IP. Oke. Kemudian kita define subscriber ID dengan mendapatkan value-nya dari URL dengan cara menambahkan juri var dan nama variabelnya. Oke. Variabel ini dapat langsung diakses dengan menggunakan nama key-nya seperti ini. Namun di sini saya lebih suka dengan mendeskripsikannya menjadi sebuah properti dengan nama lain. Oke, di sini kita define sebagai IP dan ekspresinya adalah get property juri var.ip. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita dapat melakukan login. Operation. Kemudian stepnya adalah request. Subs ID-nya adalah subscriber ID. Oke. Kemudian IP-nya kita bisa copy dari sini.
Setelah melakukan login, kita akan melakukan checking untuk mendapatkan apakah subs ID yang dikirimkan oleh klien memang terdaftar. Oke, untuk itu kita akan menggunakan mediator call untuk memanggil service yang udah kita define sebelumnya. Oke, kita bisa menggunakan HTTP endpoint untuk REST service endpoint. Oke, kita bisa copy dari sini. Di sini kita define URI IP. Kita gunakan method get. Oke, untuk sebuah URI template, naming variabel harus menggunakan URI.var. Oke, kita save. Update. Yang perlu dipahami di sini adalah setelah mediator call tersebut dieksekusi, maka message yang ada pada sequence ini akan berubah menjadi response dari mediator call, sehingga Anda tidak lagi dapat melakukan parsing terhadap payload atau value-value yang dikirimkan sebelumnya. Oke, sehingga di sini Anda boleh melakukan login untuk dapat trace respon yang diberikan oleh web service yang kita panggil. Oke. Kemudian stepnya di sini Anda dapat define call subs services. Oke. Di sini Anda dapat define subs ID kembali. Dan IP-nya. Oke. Kemudian kita perlu untuk define variabel-variabel yang dimunculkan oleh si web service. Oke. Di sini kita akan mengambil value untuk return code. Oke. Return code expression JSON level. Tapi saja return code 1. Oke. Kemudian value yang kedua yang kita panggil adalah yang ini. Maka value-nya adalah response titik code. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi response code. Oke. Mengapa kita memerlukan response code? Karena response code adalah penanda bahwa subscriber itu ada jika response code-nya adalah 00 dan tidak ada jika response code-nya adalah 01.
Oke, di sini kita gunakan filter dengan expand. Response code. Jika response code sama dengan 00, maka kita dapat melanjutkan request ke web service yang telah kita define. Kita copy saja dari sini. Oke. Yap. Oh, karena ini adalah post, maka kita harus define terlebih dahulu payloadnya. Payloadnya adalah JSON. Kita copy dari sini. Oke. Kita berikan argumen untuk IP-nya. Anda dapat menggunakan Juriva IP atau hanya IP saja karena kita telah mendefine dua-duanya. Oke. Karena dari awal kita hanya menggunakan message type JSON, Anda boleh mendefinisikan kembali message type-nya sebelum melakukan pengiriman ataupun tidak. Oke, ini adalah opsi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Oke. Setelah dikirim, maka kita akan lanjutkan ke out sequence. Namun, apabila ketika difilter subscriber yang dikirimkan adalah bukan anggota dari subscriber yang telah terdaftar, maka kita harus define response yang akan kita kirim. Oke. Untuk respons ini kita akan samakan dengan respons dari web service-nya. Oke. Namun akan ada sedikit perubahan pada return code-nya. Kita akan ubah menjadi -1. Oke. Kemudian IP kita hapus. Di sini kita ubah return code detailsnya sebagai subscriber not found. Oke, dan untuk informasi lainnya kita hapus. Karena di sini kita tidak menyebutkan variabel apapun, maka tidak perlu define argumen. Oke. Kemudian kita define mediator untuk property message type. Ini adalah sekali lagi opsi, boleh iya, boleh tidak, karena kita tidak ada perubahan message type sama sekali. Oke, untuk mengembalikan message pada end sequence kita dapat menggunakan respon mediator. Oke. Save. Oke, untuk out sequence
kita hanya perlu define logging dan stepnya adalah response. Di sini gunakan subs ID, subscriber ID, sini adalah IP. Oke. Kemudian jika Anda tidak ingin melakukan apapun, kita dapat gunakan mediator send agar langsung mengirim ke klien. Oke, save. Oke, kita bisa coba get GeoIP dengan subscriber ID 1 dan IP 8.8.8.8. Oke, kita mendapatkan respon error subscriber not found. Perlu checking. Oh, sepertinya ada yang salah pada saat pemanggilan service. Oke, ini seharusnya adalah subs ID, bukan IP. Maaf. Oke, update, save, and close. Ya, kita coba kembali. Ya. Oke, telah berhasil. Secara tidak langsung kita tadi mencoba untuk mencari subscriber yang tidak ada pada database. Kita bisa coba kembali dengan menggunakan 3. Ya, berhasil. Kita gunakan 2 ada, maka seharusnya berhasil. Oke. Ya, itu saja yang dapat saya demokan pada tutorial kali ini. Terima kasih. Bye.